Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Putra dengan NIM 2300330. Baik, sekarang kita langsung masuk aja ke ini ya, ke pembahasan selanjutnya yaitu uh, kita apa? Yaitu buatlah CRUD, create, read, update, dan delete untuk register data pasien BPJS dengan menggunakan PHP dan framework Laravel. Nah, baik. Di sini bisa kita lihat ya untuk Laravelnya sendiri, kita memakai aplikasi namanya Laragon. Laragon itu semacam kayak SMTP, itu udah apa namanya? Oh, udah sepaket gitu sama si Laravel Laravel ini. Bisa dilihat kayak bentar. Nah, si Quick App ini adalah Laravelnya gitu. Nah, untuk kebetulan pada apa namanya? Pada tugas yang kali ini kita pakai eh, Laragon untuk mengakses si Laravelnya ini seperti itu. Nah, baik. Eh, untuk ininya sendiri bisa ini ya, bisa kita lihat gitu si ininya, si Laravelnya lumayan lumayan ribet gitu. Jadi yang pertama sebelumnya itu kita koneksiin dulu gitu si Laravel sama eh, database database yang eh, kita mau masukin. Untuk kali ini kan kita mau masukin database yang BPJS gitu. Kita berarti harus bikin database BPJS yang terlebih dahulu. Jadi di ini di Navigate gitu kita bikin database BPJS gitu. Nah, untuk yang apa namanya tugas-tugas seperti ini kita serahkan kepada Laravel. Jadi tugasnya itu bakalan bakalan di ini ya, bakalan di submit atau semacam di input gitu. Eh, ini saya kebetulan memakai ini tutorial dari luar. Oh, jadi kita kayak buat yang jadi BPJS, terus controller plus controller, passion controller, migration, create, passion update, terus artisan, migrate, segala macam. Nah, untuk yang Laragon ini, kita memakai ini ya, kayak fungsi-fungsi seperti artisan, migrate, terus ya make controller segala macam itu uh, ya semata-mata demi mempercepat gitu, demi mempercepat pembuatan database-nya sendiri, artisan make model segala macam sampai ke titik ya artisan key generate, terus artisan migrate segala macam. Nah, seperti itu. Jadi kayak hampir 30%, enggak, hampir 50% kegiatan yang sulit-sulit itu dilakukan oleh si eh, Pak Laragon dari Laravel ini. Seperti itu. Baik. Udah kita connect juga gitu ke ke BPJS DB yang udah kita buat di Navigat sebelumnya. Langsung aja kayak kita masuk ke pasien ke nih di pasien ini kita oh, itu aja gitu kayak berusaha nge-connect-connectin gimana caranya supaya si pasien ini bisa detect gitu. Kayak nama, lama, tanggal lahir nih itu ush, ini tuh apa namanya baru berfungsi kalau misalnya kita add sama delete dan data yang nanti bakalan kita tunjukin di belakangan. Oke. Untuk webnya juga kita connect juga gitu pakai use HTTP controller, passion controller. Ini juga kita konekin. Terus create blade ini overall kayak ini sih kayak kalau misalkan kita mau update database baru gitu, database pasien baru, ini bakalan kayak gini, bakalan pakai form, form pasien, form alamat, kayak form yang isinya nama, alamat, tanggal lahir nih, seperti itu. Terus app ini buat yang form HTML-nya gitu. Jadi kayak gimana caranya pas kita klik gitu, itu bakalan pindah ke database, sorry, pindah ke link selanjutnya gitu. Kalau yang ini lebih ke ya apa namanya? Oh, pas kita mau submit gitu, tambahin si pasiennya, bukan nge-passing ID, passing nama, passing alamat, passing tanggal lahir, passing dan passing timestamp. Timestamp itu uh, waktu di mana kita submitnya gitu.
Show blade ini lebih ke ini aja sih, kayak kalau misalnya kita mau kembali atau edit pasien gitu. Jadi kayak tampilannya aja. Tuh. Terus kayak kita pengen delete delete, kalau misalkan kita pengen delete delete seperti itu. Ini kita bikin ini ya, division class full right, bakalan ngedestroy itu ngedelete singkat. Index blade ini bakalan ya kayak ngelihat gitu pasien kalau udah di submit itu, kalau di submit datanya kayak gimana. Ini berupa list pasien ya, edit sama aja gitu kalau misalnya kita pengen edit si data-datanya kurang lebih. Oke, langsung aja. Kalau misalnya kita ke page controller dulu deh yang gampang. Page controller ini, kalau misalkan kayak kita pengen mencet tombol home, kayak pencet tombol index, pencet tombol create tuh kira-kira bakalan nyampe kemana, bakalan nyambung kemana. Kalau di pasien controller, itu kayak setelah kita pencet, bakalan ngapain, si pasiennya bakal ngapain itu di. Nah, untuk di pasien di public function home itu kita bakalan, kalau misalnya kita pencet tombol home, bakalan ngapain, bakalan kemana, kita eh, bikinnya di sini. Terus index kalau misalnya update, atau enggak kalau misalnya pengen nampilin semua pasien itu di sini. Kalau create pengen nambahin pasien kayak gini di function ini. Kalau misalnya store request itu lebih ke eh, udah ini nih, udah kita isi si data-datanya. Nah, kan harus ada yang nangkep data-data itu kan. Nah, ini kita di store, di show buat nampilin data yang udah diupdate, edit buat ngedit data yang mau diupdate, update data yang sebelumnya, atau data yang sebelumnya belum, yang dirasa belum belum inilah belum belum pasti, bukan belum pasti, belum yakin gitu bisa diupdate gitu. Terus destroy seperti yang tadi saya kasih tahu, eh, untuk mau ini ya, untuk mau menghapus data secara keseluruhan seperti itu. Baik. Kurang lebih memang filenya itu lumayan banyak gitu, si file ini ya, file BPJS-nya. Untuk tampilannya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi untuk tampilannya sendiri ini karena udah nyambung ke ini ya, udah nyambung ke BPJS, sorry, udah nyambung ke PHP lokal admin, jadinya langsung aja gitu, nggak perlu kemana-mana lagi. Misalkan nih kita pengen nambahin, dia pengen lihat dulu nih, pengen lihat semua pasien. Wah, maklin pasiennya masih belum ada. Artinya kita pengen apa? Kita pengen tambahin. Nah di sini kayak kita kita nyobain nih, kita masukin nomor alamat jalan yang lurus, terus tanggal lahir hari ini aja, terus nicknya, ini tadi nick percobaan, tambah. Nah, pasien telah ke database yang sukses dengan sukses. Nah, kan kita penasaran nih, kayak, wah, gimana nih? Kita udah nambahin pasien, kita pengen lihat list pasiennya, bisa tuh. Jadi kayak di sini tuh kita udah ada tuh pasien kedua, namanya Muhammad Putra dengan nick ini. Eh, Terus saya lihat, wah, pas dilihat ternyata nama nama saya, nicknya, alamatnya, tanggal lahirnya juga kelihatan. Wah, keren. Terus gimana kalau misalnya eh, kita pengen hapus? Jadi kalau bisa kalau, kalau misalnya dihapus, hilang, singkatnya hilang. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita coba gitu, kalau misalnya kita pengen nyoba ngedit ngedit datanya, tuh, kelihatan hilang. Nah, kita pengen nyoba ngedit nih datanya, kayak wah fatal, pasien ketiga, jadi kan pasien kedua, karena iterasinya nambah terus kan, kita coba aja gitu ngedit, pengen tahu aja ini tuh. Di sini bisa kayak kau pengen nyoba kalau misalkan tanggal lahirnya tuh bukan tanggal lahir hari ini, tapi tanggal lahirnya tanggal lahir beneran, kira-kira gimana update tuh. Jadi datanya bisa diperbarui seperti itu. Terus kalau kita lihat list, lihat pasien tuh,
Jadi udah ini ya, udah apa namanya, udah benar-benar bisa kredit, bisa ke update, bisa kehapus. Lihat, 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 lihat. Subhanallah. Baik, uh, baik segitu saja mungkin Laravel Crude ya, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.